Assalamualaikum anak-anak semuanya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, contohnya seperti apa hubungan antara individu dengan individu ini? Yaitu misalnya seperti Ananda dengan teman Ananda bertemu di suatu tempat. Nah, maka Ananda mengobrol satu sama lainnya. Nah, maka ini dapat dikatakan sebagai interaksi sosial. Nah, karena apa? Karena ada hubungan aksi-reaksi antara Ananda dengan teman Ananda. Nah, selanjutnya yaitu bentuk interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Contohnya seperti apa? Nah, ketika guru sedang mengajar di dalam kelas, guru merupakan individu dan siswa-siswinya dikategorikan sebagai satu kelompok. Nah, maka itu yang dapat dikatakan sebagai interaksi antara individu dengan kelompok. Bentuk interaksi antara kelompok dengan kelompok ini dapat kita contohkan seperti pertandingan sepak bola, di mana klub A itu dia satu kelompok dan klub B itu dia satu kelompok. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk kepada ciri-ciri interaksi sosial. Ada beberapa ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama yaitu jumlah pelaku harus lebih dari satu orang. Nah, karena apa? Karena interaksi membutuhkan aksi dan reaksi. Jika seseorang memberikan suatu aksi atau tindakan, maka agar dikatakan sebagai bentuk interaksi, maka tindakan tersebut haruslah direspon oleh orang lain. Nah, ciri-ciri interaksi yang kedua yaitu adanya komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Nah, simbol seperti apa? Simbol yang paling umum digunakan seseorang untuk berkomunikasi adalah bahasa. Karena dalam satu hal perlu diingat bahwa simbol yang disampaikan haruslah dipahami oleh pihak-pihak yang berkomunikasi. Karena apa? Karena agar komunikasi tersebut berjalan dengan lancar. Ciri-ciri yang ketiga yaitu adanya suatu dimensi waktu, baik itu masa kini, masa lalu, dan masa yang akan datang. Nah, maksudnya apa? Di dalam interaksi sosial juga ada dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Artinya apa? Dalam setiap interaksi sosial ada konteks waktu yang menentukan batasan dari interaksi tersebut. Nah, ciri-ciri interaksi yang keempat yaitu adanya tujuan yang ingin dicapai. Nah, di mana pihak-pihak yang berinteraksi tersebut tentu memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Nah, misalnya seperti di pasar terjadi interaksi antara penjual dengan pembeli. Pembeli memiliki tujuan untuk mendapatkan suatu barang yang ia butuhkan, sedangkan penjual memiliki tujuan untuk menawarkan barang hingga terjual kepada pembeli. Nah, selanjutnya yaitu syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Menurut Jilin, interaksi sosial dapat terjadi ketika memenuhi dua syarat. Yang pertama yaitu kontak sosial. Kontak sosial pada dasarnya adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak lain. Hal tersebut merupakan awal terjadinya interaksi sosial, di mana masing-masing pihak saling bereaksi meski tidak harus bersentuhan secara fisik. Maka dapat disimpulkan bahwa kontak sosial adalah sebuah cara yang dilakukan seseorang dalam proses interaksi sosial. Kontak sosial ini dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu kontak sosial langsung atau kontak sosial primer, di mana kontak sosial langsung ini merupakan hubungan timbal balik antar individu atau antar kelompok yang terjadi secara fisik atau yang terjadi secara tatap muka, misalnya seperti berbicara dan berjabat tangan.
Nah, bentuk kontak sosial yang kedua yaitu kontak sosial tidak langsung atau kontak sosial sekunder, di mana kontak sosial tidak langsung ini merupakan hubungan timbal balik antar individu atau antar kelompok melalui perantara, seperti komunikasi melalui media seperti telepon, chattingan, atau menyampaikan pesan lewat orang lain. Syarat yang kedua yaitu komunikasi. Jika kontak sosial adalah suatu cara dalam berinteraksi, maka komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan, baik itu secara ide maupun gagasan dari satu pihak kepada pihak lain, agar terjadi upaya saling memengaruhi antara keduanya. Dan komunikasi dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi secara lisan maupun tertulis seperti berbicara dan surat menyurat. Dan bentuk komunikasi yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan bentuk komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol atau gestur tubuh seperti menyapa, melambaikan tangan, dan lain-lainnya. Nah, materi kita selanjutnya yaitu faktor pendorong interaksi sosial. Ada beberapa faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama yaitu imitasi. Imitasi adalah suatu proses belajar dengan cara meniru atau mengikuti perilaku orang lain. Nah, contohnya dapat kita lihat pada video berikut ya. Oke, ditunggu dokter. Selamat sore, Bu. Aduh, perutku sakit, Pak Dokter. Saya dulu ya. Iya. Nah, itulah salah satu contoh dari imitasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor pendorong yang kedua, yaitu identifikasi. Identifikasi adalah suatu dorongan untuk menjadi sama atau identik dengan orang lain. Nah, seperti seorang pria asal Indonesia yang bernama Adam Jackson. Secara keseluruhan menyerupai sosok sang idola, yaitu Michael Jackson, dari mulai penampilan, fisik, sampai dengan perilakunya. Nah, faktor pendorong selanjutnya yaitu sugesti. Sugesti adalah suatu pendapat, pandangan, dan sikap yang diberikan pada orang lain dan diterima oleh pihak lain, sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut. Nah, contohnya seperti anjuran seorang dokter kepada pasiennya yang kemudian diikuti oleh pasien tersebut. Faktor pendorong yang keempat yaitu simpati. Simpati merupakan rasa tertarik terhadap orang lain, di mana seolah-olah kita berada dalam keadaan orang lain yang dapat memunculkan perasaan emosional tertentu, baik itu perasaan sedih, senang, gembira, dan lain-lainnya. Nah, contohnya seperti ketika kita mengetahui teman kita sakit, maka otomatis kita akan merasa kasihan terhadap teman kita. Nah, faktor pendorong interaksi sosial yang terakhir yaitu empati. Empati adalah kepedulian terhadap orang lain atau kelompok lain yang ditandai dengan tindakan-tindakan yang nyata. Nah, contohnya seperti Sonia menolong temannya yang terjatuh dari sepeda motor. Nah, dengan kepedulian Sonia ini, maka ia menolong atau membawa temannya yang jatuh dari motor tersebut ke rumah sakit terdekat.
Nah, maka kesimpulan materi kita hari ini yaitu interaksi sosial itu dapat terjadi di mana saja, baik itu di tempat ibadah, warung, tempat makan, dan lain-lainnya. Nah, maka dari itu, dengan adanya materi ini diharapkan Ananda semua dapat membedakan mana interaksi sosial yang baik untuk Ananda dan bagaimana Ananda mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, itulah materi kita hari ini, and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turn off all the lights and wake me up to get lost in each other.